Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kali ini, materi yang akan dibahas adalah mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari kata Yunani dan juga sekaligus juga bahasa Latin. Dari asal kata philos atau philein yang memiliki arti cinta atau teman, dan sophos atau sophia yang memiliki arti kebijaksanaan atau wisdom. Secara sederhana, filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan atau teman kebijaksanaan. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia yang merupakan sistem filsafat. Yang kedua, fungsi utama dari Pancasila adalah sebagai dasar filsafat yang mengatur kehidupan negara. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam segala bidang dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Menurut Sastra Prateja, makna filsafat Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Yang ketiga, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus. Kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Dan yang keempat adalah landasan aksiologis filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologi sendiri menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak yang disebut juga dengan istilah substansi. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Yang pertama, epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis yang berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Yang kedua, sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Yang keempat, sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan sosial mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Yang berikutnya, sumber-sumber Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah sumber historis Pancasila, kemudian ada sumber sosiologis Pancasila, kemudian yang ketiga sumber politis Pancasila. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat yang pertama adalah pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia sejak dahulu kala sudah percaya adanya Tuhan. Karena itu, sampai saat ini masyarakat Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda. Pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan
pengalaman bangsa Indonesia dalam sejarah. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Yang berikutnya pada sila persatuan Indonesia, kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Pada sila kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara yang dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti di desa di Jawa, Nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan sebagainya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran, di mana keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Yang kedua adalah sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pada masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life, atau kearifan lokal yang bersifat praktis terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Masyarakat ilmiah akademis, ini adalah yang kedua, yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pada masyarakat ilmiah akademis, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditinjau dari yang pertama pada kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Kelima, Pancasila merupakan kesatuan yang bersifat tunggal, utuh, dan bulat. Penghilangan salah satu bagian akan menghilangkan arti dan makna Pancasila. Setiap sila berhubungan atau mengandung sila yang lain. Yang kedua, rumusan susunan Pancasila bersifat hierarkis dan piramidal. Natanegoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Sila ketuhanan yang Maha Esa berada di puncak piramida, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai alas piramida. Urutan-urutan tersebut menunjukkan suatu rangkaian urutan dalam luas pengertian, kuantitas, dan isi pengertian atau kualitas yang berjenjang. Yang berikutnya, sumber politis Pancasila sebagai filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama yang meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan pada kuliah umum Soekarno tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Yang kedua, kelompok kedua, yaitu yang mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie yang menyuarakan tentang pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Yang berikutnya, sumber politis Pancasila sebagai filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti lambang negara. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bendera negara Sang Merah Putih, bahasa negara adalah bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Yang kelima, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Soekarno menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa. Pancasila dikembangkan sebagai pedoman hidup yang kemudian memunculkan penataran P4. Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah dari sisi kapitalisme. Kapitalisme adalah aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Kebebasan individual yang secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain hal.
Hal ini merupakan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua dari sisi komunisme. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Pada paham komunisme, dominasi negara berlebihan sehingga mengurangi peran masyarakat dalam kehidupan bernegara. Yang berikutnya, hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada yang pertama, ketuhanan menunjukkan keyakinan akan bangsa Indonesia terhadap Tuhan sebagai pencipta semua makhluk. Yang kedua, pada kemanusiaan menunjukkan manusia monopluralis yang terdiri dari 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat, makhluk hidup sosial, kedudukan kodrat, makhluk pribadi dan otonom, dan makhluk Tuhan. Yang ketiga, persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan yang terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu cinta tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Yang keempat, kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah dan mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, keadilan yang terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif legal dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Hal-hal penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi yang pertama adalah meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Dan Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi way of life sekaligus juga way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Sekian dan terima kasih.